Bisakah Israel dicerabut dari Timur Tengah? Kelompok pejuang Palestina Hamas mengejutkan banyak pihak dengan serangannya ke wilayah Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Hal ini disebabkan oleh reputasi Israel dalam memiliki sistem pertahanan dan intelijen yang kuat yang menjadikannya sulit untuk ditembus. Strategi pejuang Palestina Hamas dalam melancarkan serangan ke Israel diibaratkan layaknya strategi fullback dalam permainan bola, di mana strategi ini dilakukan dengan cara bertahan selama mungkin dan sekuat mungkin. Jangan sampai kebobolan sembari cerdas dan cepat melihat timing yang tepat untuk melakukan serangan balik yang mematikan, yaitu saat lawan lengah dan lelah untuk melakukan serangan. Mereka terus bertahan sekuat dan selama mungkin, belajar menguasai medan, cerdas melihat terobosan-terobosan, membangun penguasaan tim, sehingga pada saat yang tepat melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh. Bagi beberapa pihak, baik lawan maupun kawan, mungkin tampak bahwa upaya untuk mencapai kemerdekaan Palestina telah surut. Namun, strategi yang dijalankan Hamas dengan menciptakan kondisi yang memprihatinkan di Gaza, baik material maupun psikologis, berhasil mengelabui Israel. Maka sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa oleh Hamas, Amerika Serikat dan sekutu terus-menerus memberi ancaman kepada aliansi Hamas di kawasan terutama Iran untuk membiarkan Hamas sendirian berjuang mempertahankan diri dari serangan Israel. Mereka menganggap remeh Hamas, namun upaya tersebut tidak lain adalah untuk memuluskan tantrum Israel yang sejak dulu ingin menguasai Gaza sebagaimana wilayah lainnya yang berhasil dijajah sedikit demi sedikit. Selain untuk menutupi kekacauan dalam negeri dan menaikkan kembali pamor pemerintahan Netanyahu, jalan ini dianggap juga akan memuluskan semua usaha global untuk melakukan normalisasi keadaan Timur Tengah dengan tujuan melancarkan agenda global lainnya yang telah dirancang sejak lama. Sebagai penekanan, Amerika Serikat dan sekutu ramai-ramai membawa peralatan perang mereka ke Laut Mediterania yang tidak jauh dari wilayah pendudukan Israel. Sementara sebagiannya didaratkan langsung di Bandara Internasional Ben Gurion. Tidak cukup dengan itu, Amerika Serikat juga memblokir kembali dana Iran sebesar 6 miliar US dollar yang sejatinya sudah akan ditransfer ke Iran dari Korea Selatan melalui Qatar sebagai konsesi pelepasan 5 sandera AS yang ditangkap di Iran karena kasus spionase. Namun apa yang diharapkan AS dan sekutu ternyata kebalikannya. Iran bahkan menyatakan akan terlibat langsung dalam perang jika Israel nekat melakukan serangan darat di Gaza. Ini juga berarti aliansi Iran di Lebanon, Suriah, dan Irak juga akan terlibat. Dan yang pasti peperangan akan meluas menjadi masalah keamanan regional. Bloomberg mengutip salah seorang pejabat AS mengatakan, krisis terburuk yang dialami Israel dalam 50 tahun ini bisa berubah menjadi kebakaran regional tanpa akhir, sehingga Amerika Serikat dan sekutunya harus berjuang keras lagi di kawasan untuk mengatasinya. Sebuah harga yang sangat mahal sekali bagi Amerika Serikat dan sekutu setelah kas negaranya terkuras hebat di Ukraina. Israel bahkan bisa terdongkel dari Timur Tengah atas keinginannya tersebut dan Amerika Serikat akan kehilangan orbit di kawasan. Menyadari ada bahaya yang sangat besar di balik tantrum Israel ini, Barat akhirnya berbalik dari mengancam Iran berubah menjadi memperingati Israel sendiri. Mereka saat ini sekuat tenaga mencoba untuk meyakinkan Israel akan bahaya besar yang mengintai keinginan itu. Amerika Serikat saat ini berusaha dengan berbagai cara untuk membujuk Israel untuk membatalkan niat menguasai Gaza. Namun, apakah Israel akan tetap bersikeras mewujudkan niatnya dan tetap percaya diri sebagai manusia terkuat di muka bumi, mampu mengalahkan segala rintangan yang menghalang untuk menguasai Gaza? Bahkan, perang yang dilancarkan tentara Israel di jalur Gaza telah melumpuhkan perusahaan-perusahaan terutama startup yang bergerak di bidang teknologi. Hal ini terjadi setelah pemerintah Zionis setuju untuk memanggil 360.000 tentara cadangan. Tentara cadangan itu berasal dari karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagian besar perusahaan-perusahaan itu beroperasi di luar
Israel dan hanya bagian kecil di institusi dalam negeri. Bank Hapolim Israel memperkirakan kerugian awal perekonomian Israel sejak awal serangan Badai Aqsa dan perang Israel di jalur Gaza sekitar 27 miliar shekel atau setara 6,8 miliar dolar. Dan ini berlangsung hanya dalam 4 hari. Ini merupakan mobilisasi dan pemanggilan pasukan cadangan terbesar Zionis Israel sejak perang tahun 1973 ketika Israel memanggil sekitar 400.000 tentara cadangan untuk ikut andil dalam perang Yom Kippur. Resiko ini sekaligus menunjukkan betapa serius pemerintah Zionis Israel dalam perang kali ini. Laporan terakhir korban jiwa pihak Israel 1.405 orang tewas. Sementara korban Palestina mencapai 8.900 orang tewas. Keseriusan ini terlihat bagaimana penetrasi serangan udara yang terus menggempur Gaza, terutama target-target yang membahayakan pasukan Zionis Israel jika serangan darat jadi dilakukan. Oleh Burhan Ansari. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.